negara Barat dan Amerika saat ini sebetulnya sudah resesi. Jangan takut, kita udah pengalaman resesi yang paling berat tahun 98. Beliau hanya mengatakan bahwa kita harus waspada. Channel Mr. Puisi. Nah, kali ini saya juga telah kedatangan Mr. Puisi dan kita bakal berbincang-bincang lagi. Apa sih pertanyaan yang bakal saya tanyakan hari ini? Itu saya ingin menanyakan terkait bagaimana sih Mr. Puisi akan menghadapi perekonomian setelah tahun 2022 ini? 2023 ada dua pertanyaan. Cerah atau kelabu? Ya, cerah. Itu pertanyaan. Itu pertanyaan. Itu pertanyaan. Tetapi ya janganlah banyak menginformasikan hal-hal yang belum tentu. Iya. Banyak orang menginformasikan bahwa 2023 itu akan resesi. Nah, itu juga lagi rame ya Mr. Puisi ya. Kemudian nanti Indonesia akan mengalami sebuah goncangan perekonomian, kemudian resesi. Rasanya khusus untuk Indonesia, rasanya yakin saya tidak mungkin akan terjadi ya? Akan terjadi resesi. Tetapi sebagai informasi, negara-negara Barat dan Amerika saat ini sebetulnya sudah resesi dia. Oh. Ya kan? Nah sehingga mereka tuh yang mengalami guncangan yang paling berat. Tetapi untuk bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia sudah pengalaman sekali dengan resesi, saya yakin tahun 2023 pemerintah Indonesia, perekonomian di Indonesia itu akan tetap survive, walaupun ada penurunan kegiatan ekonomi, tapi saya yakin perekonomian kita tetap baik di 2023 ataupun sampai 2024. Walaupun terjadi saat itu akan ada pemilihan presiden, yakin saya justru dengan pemilihan presiden itu PDB bangsa Indonesia itu akan naik. Karena banyak orang mau mengadakan pengadaan saat itu. Makanya untuk 2023, 2024 yakin perekonomian Indonesia tetap baik. Tetap baik ya Mr. Puisi. Nah, gini ya Mr. Puisi, dan kalau Mr. Puisi sendiri ini kan pariwisata sekarang udah berkembang lah, ekonomi juga sudah mulai membaik mungkin dibilang karena karyawan yang dulunya diberhentikan sekarang udah mulai kerja lagi kayak gitu Mr. Puisi. Lapangan pekerjaan juga udah mulai dibuka sebanyak-banyaknya. Nah Mr. Puisi kedepannya untuk menjalani perekonomian itu bagaimana gitu loh, untuk mengelola supaya perekonomian Mr. Puisi sendiri deh biar stabil kayak gitu. Biar stabil gini, kalau misalnya katakan kalau akan terjadi resesi, kita harus udah antisipasi sebelumnya. Planning dulu. Jadi jangan kita tidur, kita harus bangun dan kita melek bahwa kalau ada resesi kita harus membangun sesuatu usaha yang sangat bisa melawan resesi itu sendiri. Jangan takut. Kita udah pengalaman resesi yang paling berat tahun 98. Kita bisa lolos, sekian tahun bisa lolos. Apalagi yang sekarang ini. Jadi bagaimana caranya untuk 2023 itu, itulah kembali kita harus melakukan inovasi di bidang usaha. Di bidang usaha tentunya. Misalnya apa? Indonesia itu kan butuh papan dan pangan. Nah itu usaha-usaha itu tidak akan pernah mati. Karena apa? Penduduk kita akan bertambah terus menerus. Bagaimana membuat perumahan untuk rakyat. Nah kemudian bagaimana menyediakan
perumahan atau residen untuk kalangan-kalangan luar negeri. Kenapa? Tahun 2003 kemungkinan sekali ya, misalnya dolar akan naik sedikit. Nah, manfaatkan kenaikan dolar ini untuk menjual menyewakan atau menjual properti kita kepada barang asing. Iya, ekspor. Nah, ekspor bagus. Kemudian menjual properti untuk masyarakat asing. Karena apa? Mereka apalagi dengan kebijakan pemerintah sekarang memberikan visa 10 tahun untuk bangsa asing, itu peluang emas untuk perekonomian 2023. Nah, untuk itu kita menyiapkan lahan, menyiapkan properti untuk kita jual kepada orang asing. Nah, itu rasanya sangat bagus sekali masalah ini, dan ini sudah banyak dilakukan pada tahun 1998. Banyak orang-orang kaya mendarat saat itu. Karena apa? Mereka menjual barang-barangnya dengan US dollar. Ya kan? Tentu pada waktu naik ya. naik. Kemudian yang menjual dengan rupiah pun akan laris manis. Karena US dollar nilainya sangat tinggi saat itu. Benar. Itulah pengalaman saya saat itu gitu. Benar sekali Mr. Puisi. Nah, jadi berarti tahun 2023 ini berarti menurut pendapat Mr. Puisi perekonomian tuh bakal semakin maju ya Mr. Puisi ya, stabil lah kayak gitu. Nah, kalau Mr. Puisi sendiri udah punya planning belum ke depannya di tahun 2023 ini bakal mempertahankan perekonomian tuh kayak gimana? Jadi kalau dibilang stabil sekali kita juga belum berani mengatakan kepada. Tetapi kemungkinan ada penurunan sedikit di bidang perekonomian kita. Karena apa? Karena imbas daripada perekonomian dunia, ya kan? Nah, untuk kita sekarang kita melihat dengan perang Ukraine dengan Rusia itu juga sangat berdampak sangat luar biasa sulitnya untuk perekonomian kita. Untuk itu kita mulai sekarang kita harus antisipasi apapun yang terjadi, kita akan harus berjuang, kerja keras, dan harus survive. Iya, benar banget. Nah, ini semuanya harus berkembang ya Mr. Puisi. Kita nggak bisa terus-terusan membiarkan perekonomian kita semakin turun ya Mr. Puisi ya. Tentunya pasti ada peran-peran penting juga dari pemerintah kayak gitu ya Mr. Puisi untuk perekonomian Indonesia. Gimana menurut Mr. Puisi? Apakah pemerintah juga berperan penting nih dalam perekonomian ini atau hanya dari masyarakatnya aja? Pemerintah sudah mengatakan bahwa tahun 2023 itu akan mengalami penurunan. Tetapi ini informasi ini juga diberikan oleh Menteri Keuangan. Bukannya beliau itu menakut-nakuti. Beliau hanya mengatakan bahwa kita harus waspada. Ada gelap, apa artinya gelap? Artinya waspada, bukan bangkrut. Kita harus waspada. Tak usah dalam perekonomian, kita hidup sehari-hari pun kita harus waspada. Biar kita bisa tetap survive. Nah, itulah. Ya. Oke, nah Mr. Puisi, menurut Mr. Puisi bakal berdampak besarkah penurunan ekonomi yang diperkirakan oleh pemerintah di tahun 2023 ini terhadap masyarakat sekitar kayak gitu? Saya rasa tidak. Pada saat COVID saja tahun 2020 itu pertumbuhan ekonomi kita masih 5%. Coba. Nggak mungkin bahwa tahun 2003 akan kita resesi. Karena persyaratan resesi itu adalah pertumbuhan PDB kita minus 2 kali berturut-turut. Nah, itu baru resesi. Sedangkan 2022 kita nggak minus, kemudian 2003 ya ampun turun mungkin jadi 4%. Ya, berarti kita tidak terjadi resesi. Nah, itulah. Jadi jangan takut bahwa himbauan pemerintah itu untuk waspada itu harus. Tanpa kewaspadaan kita bisa lengah, kemudian kita terbuai dengan kemewahan, tidak pernah mengetatkan ikat pinggang. Lama-lama kita bisa juga menjadi petaka. Iya, gitu loh. Nah,
gimana nih Mr. Puisi untuk menghadapi ekonomi kedepannya itu 2023, 2024? Apakah menurut Mr. Puisi kedepannya perekonomian ini tuh setelah jika resesi tidak terjadi nih Mr. Puisi, karena kan ini baru dugaan-dugaan saja kan, baru berita-berita, kemungkinan juga bisa hoax kan Mr. Puisi kayak gitu. Apakah menurut Mr. Puisi jika tidak ada resesi ini, perekonomian itu akan lancar-lancar saja kayak gitu, atau mungkin penurunan itu akan benar-benar terjadi? Saya yakin kalau perang Ukraina dengan Rusia berjalan panjang, perekonomian kita tidak akan bisa melonjak tinggi sekali. Perekonomian kita akan datar-datar saja. Nah, untuk itu pemerintah ini juga cukup pintar, cukup jeli, bahwa pemerintah ini sekarang meningkatkan produksi nikelnya untuk ekspor ke luar negeri. Bukan barang mentah, barang setengah jadi mereka ekspor. Nah, itu kita akan mendapatkan devisa cukup tinggi. Kemudian dari batu bara, dari kelapa sawit juga mendapatkan devisa cukup tinggi. Sehingga devisa negara ini yang saat ini masih cukup besar dan cukup kuat, tidak akan mengalami goncangan yang sangat besar di tahun yang akan datang. Iya. Nah, Mr. Puisi, pertanyaan terakhir dari kita, negara Indonesia kan adalah negara yang berkembang, sedangkan di luar sana banyak negara-negara yang maju kayak gitu. Menurut Mr. Puisi sendiri nih, apakah perekonomian Indonesia sangat yang mempengaruhi gitu loh? Kenapa bisa Indonesia ini susah untuk menjadi negara maju? Padahal kita, maksudnya untuk perekonomian kita stabil kayak gitu. Kenapa kita tidak bisa menjadi negara maju? Saya yakin bukan tidak bisa. Saya yakin itu nanti perekonomian Indonesia ini akan menjadi maju pada tahun 2045. Kenapa? Karena kita mempunyai deposit mineral yang sangat besar. Seperti nikel itu deposit di Indonesia mungkin terbanyak di seluruh dunia dibandingkan dengan negara lain. Nah, itu saya yakin bahwa Indonesia ini akan menjadi negara maju. Bukan tidak bisa menjadi negara maju. Yakin tahun 2045 Indonesia menjadi negara ketiga termaju di dunia. Ya, luar biasa sekali. Nah, teman-teman semua, oke Mr. Puisi, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Kita udah berbincang-bincang. Nah, jadi teman-teman semuanya yang sudah nonton, jangan lupa untuk subscribe channel dari Mr. Puisi, dan kita bakal ketemu lagi di hari berikutnya dengan perbincangan-perbincangan kita yang lainnya. Dan terima kasih sekali lagi Mr. Puisi. Sampai jumpa.